hari Senin drone tanggal 17 untuk Agustus melengkapi pengambilan gambar 2026 siap dimulai. Pengambilan gambar drone oleh Armesto. Pemimpin upacara memasuki Bajunya one lapangan piece upacara. tapi dada Garuda. Ini bagian ambil sini dia drone. Ya. Ya, kita melihat pemimpin upacara oleh saudara Aidil, putra terbaik dari Kabupaten Sinjai. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Mana pemimpin upacara? Komandan Regu, Pembina upacara memasuki lapangan upacara. ya. Pembina upacara kali ini oleh Bapak Haji Lukman Latif, ya. Juga Ketua Pembangunan, Ketua Dewan Penghormatan Kemakmuran kepada Masjid pembina Haji Asitimang. upacara. Mana pembina upacara? Hormat! Dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Siap dimulai. Siap. Pemirsa, kita melihat untuk sementara pemimpin Pengibaran upacara. bendera merah putih diiringi Inilah lagu detik-detik kebangsaan Indonesia Raya. Pengibaran bendera oleh remaja masjid sekaligus pembina TKTPA, guru mengaji TKTPA Masjid Haji Asitimang. Sebelah paling dari monitor Anda sebelah kanan, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Rahmat. Kemudian yang tengah, siapa namanya? Risma Ustaz. Risma juga mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Sebelah kanan Ahmad, dia adalah pelajar Madrasah Alia Negeri 3 Mantiga Dayak Makassar. Saudara, kita melihat bendera merah putih ini. Kita tahu merah berarti berani, putih berarti suci. Bendera merah putih yang diambil sangat luar biasa oleh pendiri negara Republik Indonesia. Merah putih, tidak memilih warna pink, tidak memilih warna orange, tidak memilih warna hitam, tapi pilihan pada saat itu ketika awal dijahit bendera ini adalah Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama saat itu, Insinyur Soekarno. Dan bendera tersebut masih disimpan dalam Museum Negara. Dulu-dulu masih dikibarkan, tapi sekarang sudah tidak dikibarkan lagi. Setiap pengibaran bendera Agustus di Istana Negara hanya disertakan, sebab tidak bisa lagi dikibarkan karena usianya semakin tua sehingga bisa lapuk pada saat upacara kenegaraan di Istana Negara. Hanya diperlihatkan bendera pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kali ini bendera kita melihat merah putih, itu simbol jiwa perjuangan bangsa Indonesia. Merah berarti berani, putih berarti suci. Sesungguhnya orang yang berani harus disertai dengan kesucian, karena pemberani tapi tidak suci biasanya hanya melahirkan perampok-perampok negara, ya, mengambil uang negara. Makanya selain berani juga harus disertai dengan kesucian. Demikian juga sebaliknya, suci tapi
tidak berani, itu tidak akan menjadi seorang pejuang. Orang yang bersih, cerdas, jujur, tapi penakut tidak bisa memperbaiki bangsa Indonesia, terutama dalam pemberantasan mafia-mafia hukum dan korupsi yang kita istilahkan selama ini KKN. Alhamdulillah, kita bersyukur pendiri negara Republik Indonesia dengan tentu bimbingan Allah akhirnya memilih dua warna ini sebagai bendera negara Republik Indonesia. Adik-adik yang belum pernah genset, yang belum pernah mendengarkan atau tidak pernah membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, di situ dengan penuh kesadaran pendiri negara Republik Indonesia ini menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa merdeka. Begini juga mungkin sekarang ini kalau tanpa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, susah sekali negara kita lepas dari cengkeraman koruptor. Maka kita di usia 81 tahun ini seluruh elemen bangsa, kita terutama rakyat kecil, tidak punya kekuatan, tidak punya suara politik di parlemen, tidak punya kekuatan hukum, kecuali hanya kekuatan sebagai hamba Allah. Berdoa mudah-mudahan negara kita terlepas dari cengkeraman koruptor dan orang-orang yang merongrong negara Republik Indonesia. Oke? Bendera siap. Pada bendera merah putih. Forward. Dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemirsa yang saya hormati, itulah tadi pengibaran bendera merah putih oleh adik-adik remaja Masjid Hajjah Sitimang yang nampak di kamera Anda, layar monitor Anda sebelah kanan. Ahmad, adik dari Madrasah Alia Negeri 3 Makassar. Kemudian Risma, mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar, dan sebelah kiri Ahmad Dinda Rahmat, juga mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, kita melihat sambil menunggu pengibar bendera kembali ke posisi awal, kita melihat semua peserta bendera, upacara bendera nampak khusyuk dan penuh semangat mengikuti upacara ini meskipun di bawah terik matahari. Mereka sadar bahwa
Terik matahari ini tidak adalah artinya makna ketimbang penderitaan masa penjajahan kolonial Belanda dulu selama 350 tahun dan penjajahan oleh Jepun atau Jepang yang kita kenal dengan propaganda Nippon Jepang. Oke. Sebentar lagi kita akan mendengarkan arahan dari pembina upacara ya, dan pembacaan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Masa saya sekolah dulu wajib menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Meskipun pemirsa tidak ikut upacara di sini, mohon berkenan untuk mengirimkan suratul Fatihah arwah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah lebih dahulu mendahului. Kita mengirimkan suratul Fatihah atau berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Hening cipta dimulai. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara, nan gugur majak diri baan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang wahai bunga putra bangsa, jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Hening cipta selesai. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan untuk arwah-arwah pahlawan Republik Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Ya, yang menyerahkan naskah upacara Adinda Cukul dari remaja Masjid Hajas itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila. Berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan teks Pancasila Pancasila. oleh Adinda Ilham. Pancasila. 1. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. 4. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia oleh tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat fasih dan intonasi yang sangat baik, luar biasa. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Berikutnya adalah amanat dari pembina upacara yang tak lain juga adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Hajah Sitimang, juga anak bungsu dari Ibu Hajah Sitimang, Haji Lukman Latif SE MM. Pada kesempatan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sejatinya acara-acara seperti ini yang kita peringati pada tahun yang ke-81 tidak hanya merupakan acara seremonial, tapi perjuangan bangsa di saat ini mungkin berbeda dengan para bangsa yang menghormati. Saat ini di saat kondisi negara yang semakin berat, maka nasionalisme kita jauh dituntut besar. Bagaimana caranya kita mempertahankan kemerdekaan sehingga apa yang disampaikan oleh founding father, apa yang menjadi cita-cita oleh pendiri bangsa ini dapat kita teruskan, dapat kita lanjutkan sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Mungkin berbeda dengan para pejuang pada saat itu, mengorbankan jiwa dan raganya
saat ini kondisinya mungkin berbeda. Jadi hikmah yang dapat kita ambil bahwa jangan hanya sebatas seremonial, tetapi kita bisa berperan sesuai dengan fungsi dan tugas kita sehari-hari. Ini saja, mengingat juga sudah hampir jam 10 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengarkan tadi amanat dari pembina upacara yang intinya bahwa tantangan Menyanyikan lagu perjuangan wajib nasional 17 Agustus 1945 beda oleh dengan zaman seluruh kita peserta sekarang. upacara. Kalau dulu merebut kemerdekaan, kalau kita sekarang mengisi kemerdekaan. Ya. Kita dengarkan lagu-lagu perjuangan. Oke. Ya. Kita dengar lagu-lagu perjuangan Republik Indonesia. Zaman saya sekolah dulu ini wajib kita hafal. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Satu kali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Membela negara kita. Pembacaan doa. Pemirsa yang kita hormati, berikutnya pembacaan doa oleh saudara Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh rasa syukur ini, kami menundukkan kepala dan mengangkat doa kepadamu. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada bangsa Indonesia. Atas rahmat dan pertolongan-Mu, kami dapat menikmati kemerdekaan, hidup dalam persatuan, serta menjalankan kehidupan dengan aman dan tenteram. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh bangsa Indonesia. Ampunilah kekhilafan kami dalam menjalankan amanah sebagai warga negara dan sebagai hamba-Mu. Ya Allah, kami memohon rahmat dan ampunan-Mu bagi para pahlawan dan perjuangan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta dan kehidupannya demi kemerdekaan Indonesia. Tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Amin ya. Dan balaslah segala pengorbanan mereka. Amin ya. Dengan pahala dan kemuliaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Pemirsa, kita lihat laporan pemimpin upacara hari ini, Saudara Aidil, kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat
Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Ya. Pembina upacara kita melihat Penghormatan meninggalkan kepada pemimpin lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Alhamdulillah. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Alhamdulillah. Merdeka! Merdeka! Adik-adik sekalian yang melihat ini, barangkali Anda mengatakan ini tidak masuk di akal. Tapi bagi saya ini bagian daripada kecintaan saya kepada Republik Indonesia. Agama mengajarkan hubul watan minal iman, cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Kalau adik-adik ada mungkin yang belum puas dengan pelayanan negara Republik Indonesia kepada kita, tidak berarti menjadi alasan membenci negara. Ibarat negara kita adalah sebuah perahu, ada yang bocor, silakan tambal bocor itu sesuai dengan kemampuan kita, paling tidak kita mendoakan. Tidaklah kalau kita benci dengan nahkodanya, lalu perahunya kita bakar. Kita benci dengan tikusnya, bukan gudangnya yang kita bakar. Mari kita tetap mencintai Republik Indonesia dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Para akademisi cintai negara Republik Indonesia ini dengan menularkan ilmu-ilmu sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Para pedagang mari berdagang jujur, para nelayan bertani dengan baik, kemudian para mubalik berdakwah dengan dakwah yang rahmatan lil alamin, dan yang paling utama dan pertama kepada pemangku kekuasaan yang Allah berikan amanah, bukan karena Allah mencintai kalian, tapi Allah ingin menguji kalian sejauh mana menjalankan amanah. Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Luruskan niat. Insya Allah, kalau niat Anda ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, subhanallah itu Anda lakukan. Maka saya yakin dengan ilmu yang saya miliki, pelajaran agama yang saya miliki, yang saya tahu, insya Allah bukan hanya Anda berjaya di dunia, tapi insya Allah berjaya di akhirat. Itulah wujudnya, tapi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami rakyat hanya bisa berdoa, kami tidak punya kuasa kecuali doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala di tahun 81 tahun merdeka Indonesia, Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah bukakan pintu hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Kami tidak bisa menegur Anda, kami tidak bisa memaki Anda para pejabat, tapi kami hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada para pejabat Republik Indonesia. Ketahuilah para pejabat, jabatan itu pasti Anda tinggalkan. Kehebatan seorang pejabat bukan berapa tahun dia berkuasa. Kenapa? Karena pasti akan hilang waktunya. Bukanlah baju jabatannya, karena jabatan pasti bisa dilepas. Kehebatan seorang penguasa, meskipun singkat waktunya, meskipun ringkas masanya, tetapi dia berbagi manfaat. Itulah orang yang mulia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Terakhir saya tadi upacara bendera di Unhas grogi sendiri karena bajuku berbeda dengan baju yang lain. Karena saya tidak sempat membaca, ada undangan dan di situ keterangan masing-masing memakai baju adat. Ternyata saya pakai baju korpri, itu pun korpriolo. Tapi apapun pakaian kita, kita tetap cinta NKRI. Oke, terima kasih. Berikutnya kita foto bareng. Ayo foto bareng dulu, foto bareng. Ayo foto-foto. Foto diatur berdasarkan kesenjangan usia. Woi, saya foto dulu. Foto dulu. Ya, itu bagus lagu andalan. Oh, Ustaz, pesan singkat untuk ini, Ustaz. Ya. 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 Roll 1, 2. Kami upacara barangkali bagi anak-anak Gen Z mengatakan ini buang-buang waktu. Tapi bagi kami di Masjid Hajjah Sitimang ini bukan sekedar wujud kecintaan kepada Republik Indonesia,